Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami akan memuji muliakan Engkau Tuhan. Kami akan Bapa meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Mari Bapa yang berikan kami hati untuk memuji muliakan Engkau. Roh kami boleh memuji muliakan Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan Bapa kepada pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dan Engkau yang hadir tengah-tengah kami saat ini dan menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan yang sungguh sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita membaca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Yesus yang sudah mati bagi setiap dosa kita. Dia sudah selamatkan jiwa kita. Kami bersyukur pada Tuhan saat pagi hari ini. Mari saudara kita menyatakan di dalam setiap pujian kita, ya Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku.
Engkau yang patut kami muliakan dan kami puji. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami yang puji muliakan Engkau Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terpujilah Tuhan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Pengorbanan Tuhan sungguh sempurna. Darah Yesus yang sudah menghapuskan setiap dosa kita dan bilur yang menyembuhkan setiap sakit kita. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan setiap
sungguh hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Betapa hebat. Kita maafkan upload persembahan kita. Saudara Rita berdoa untuk persembahan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Kau sangat baik, ramah baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami, dan sebentar kami akan persembahkan korban persembahan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu belajar untuk memberikan korban persembahan dengan penuh sukacita. Biar persembahan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami, kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bersemangat yang kita akan pujian. Kasih
firman Tuhan. Firman-Mu akan membawa kami ke jalan-jalan di mana kami menerima penyataan yang begitu luar biasa, memimpin hidup kami yang sementara di bumi ini untuk menuju kepada penggenapan hidup yang kekal. Kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa, tapi kami juga disadarkan oleh firman Allah. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu sanggup menolong hidup kami. Bahkan firman-Mu sanggup membawa kami di akhir dari zaman ini yang penuh dengan peperangan, penuh dengan wabah bencana. Kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Itu sebabnya Allah Roh Kudus, kami berterima kasih Engkau sudah diutus tinggal dalam kami, supaya kami tidak bingung di akhir zaman ini, tapi kami semakin yakin bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan manusia. Sebabnya kami mau dengar firman itu, supaya hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di bulan September, bulan yang ke-9 di tahun 2020. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sampai pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara. Kita akan kembali melanjutkan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus tentang perlengkapan senjata Allah, yang firman Allah katakan, ambillah dan gunakanlah perlengkapan senjata Allah ini. Untuk apa? Kita akan melihat pagi hari ini satu perlengkapan yang nomor ke-6, yaitu pedang roh, saudara. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Mari kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan satu ayat ini. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. Efesus 6 ayat yang ke-17. 1, 2, mulai. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Silakan. Saudara, ketika kita belajar dan membaca firman Allah ini, maka sebenarnya yang kita baca adalah firman Allah. Walaupun waktu kita membaca kita tidak mengerti, walaupun ketika kita membaca seolah-olah kita mengerti, tapi mari kita perhatikan kembali. Paulus sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar, yaitu firman Tuhan kepada gerejanya. Karena Yesus pernah berkata kepada Petrus, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu siapa? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman Allah yang menjadi manusia. Dan dikatakan Allah mau tidak akan menguasai. Itu sebabnya gereja Tuhan adalah satu-satunya institusi kehidupan yang tidak akan pernah lenyap dari bumi ini. Tapi Alkitab berkata gereja Tuhan akan disingkirkan. Kenapa? Karena gereja Tuhan sudah melakukan
dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bicara penyingkiran, tapi kita bicara perlengkapan senjata Allah yang sangat-sangat berguna. Sebab firman Allah berkata, musuhmu bukan darah dan daging, bukan manusia. Manusia mungkin bisa menjengkelkan kita, tapi itu bukan musuh kita. Bahkan firman Allah berkata, lewat manusia yang mungkin menjengkelkan kita, yang mungkin memfitnah kita, yang mungkin merugikan kita, Allah bisa pakai sebagai alat untuk memuji kita. Supaya apa? Supaya ternyata firman Allah itu kita miliki. Firman Allah itu benar-benar ada di dalam kita. Itu sebabnya di dalam bumi ini kita begitu melihat, begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan, yang sebenarnya kesulitan kesukaran itu paling besar ditimbulkan oleh manusia itu sendiri, bukan alam. Manusia itu sendiri. Itu sebabnya betapa hari ini di akhir zaman kita orang Kristen yang kelihatannya di era yang canggih ini, saudara bisa tahu apa saja, tapi sebenarnya ada bahaya di balik tahu apa saja. Kenapa? Ada kebingungan yang muncul. Kita bisa tahu apa saja, kita bisa akses apa saja, tetapi di balik itu juga ada satu bahaya yang Alkitab tekankan di balik hebatnya dunia ini. Yaitu apa? Yaitu dasar kita itu sedang diuji. Maka kalau saudara baca Matius pasal 7 tentang 2 macam dasar, maka ada apa dengan orang yang membangun di atas dasar asing? Karena apa? Karena begitu diuji yang begitu berat di bumi ini, dan Allah mempersilahkan. Sebab kenapa? Sebab kerugian yang dialami manusia akibat ujian itu menyadarkan manusia betapa apa? Betapa firman Allah itu tidak pernah salah sedikit. Betapa perintah Tuhan tidak pernah salah. Saudara mungkin berkata, aku melakukan ini, firman Allah tidak boleh. Tidak apa-apa kok. Tetapi pada akhirnya menimbulkan satu kerugian yang luar biasa. Nah, kerugian yang ditimbulkan akibat tidak punya dasar inilah yang justru Petrus berkata, kesabaran Tuhan itu begitu luar biasa. Karena kesabaran Tuhan sekaligus untuk apa? Memberi kesempatan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Tadi malam Paus, orang Katolik yang tertinggi di agama Katolik, di hadapan pengusaha-pengusaha Katolik yang terkenal di dunia ini, dia berkata, Allah izinkan virus ini supaya kamu pengusaha-pengusaha tidak mendirikan dasarmu di atas uang. Allah izinkan begitu banyak terjadi ini, dan dia berkata supaya setiap manusia tidak mendasarkan dirinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk keuangan. Tuhan izinkan, dia berkata demikian. Tapi Alkitab sendiri sudah berkata, firman Allah sudah berkata, kalau kamu dirikan di atas ini, tidak ada gunanya sama sekali. Dia berguna hanya di dalam hal-hal tertentu. Yang lainnya justru akan membuat saudara kecewa, akan membuat saudara sakit hati, dan itu bisa mempengaruhi saudara tidak lagi suka menyembah Tuhan. Saudara mungkin mengatakan sesuatu kepada Tuhan karena ada dasar yang tidak benar. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah yang nomor 6 dikatakan pedang roh. Pedang roh itu memakai satu kata di dalam bahasa Yunani, yaitu makai. Saudara, ada apa? Pedang itu
dikatakan itu adalah arena perkelahian dan pertempuran rohani di bumi ini. Firman Allah yang berbentuk Alkitab ini, dia adalah makai, artinya apa? Tempat pertempuran dan perkelahian paling sengit yang dihadapi oleh manusia yang percaya kepada Tuhan di dalam rohani. Kita akan melihat perkataan Yesus ketika dia masih ada di bumi. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Firman Allah berkata demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sudah baca terus di dalamnya. Di sana ada hubungan antara suami istri, ayah dengan anak, menantu dengan mertuanya. Dikatakan, aku datang tidak membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Ada pertempuran yang luar biasa di bumi ini. Kenapa? Karena Yesus datang, bumi ini sudah gelap oleh dosa. Makanya dia datang membawa pengharapan di dalam kegelapan. Dia datang membawa pedang, pedang roh, firman Allah. Firman Allah ini akan membereskan dosa manusia. Firman Allah dengan gagah berani, dia berkata, kamu berdosa, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak dalam hidup yang kekal. Tapi kalau kamu bertobat, dosamu diampuni, dan kamu akan memberitakan kepada orang yang berdosa, kamu juga berdosa, perlu bertobat dan diampuni. Itu sebab firman Allah bukan kata-kata manusia, bukan bahasa pemikiran manusia pintar di bumi ini, bukan kata-kata hamba Tuhan yang hebat sekalipun, tapi firman Allah ada kata-kata Tuhan yang diberikan kepada bumi, khususnya manusia yang berdosa, supaya manusia berdosa ini tidak binasa. Itu sebab firman Allah kelihatannya sadis buat kita, kelihatannya dia melarang buat kita, kelihatannya dia membuat kita terlalu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi sesungguhnya karena firman Allah ingin menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan. Kenapa Tuhan seolah-olah dia menjadi diktator? Dia bukan diktator, dia adalah kebenaran. Dia menyelamatkan manusia. Pada waktu dia ada di bukit, dia melihat kota Yerusalem, kota yang religi, orang-orang beribadah di bait Allah, tapi dia menangis. Kenapa? Mereka beribadah mencari Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan Tuhan. Dia menangis kenapa? Karena dirinya sendiri adalah Tuhan yang harus disembah, tetapi mereka menolak Yesus, menolak anak Allah, menolak sang firman itu sendiri, dan akhirnya Yesus disalibkan oleh orang-orang yang setiap hari ada di bait Tuhan. Dia disalibkan. Sungguh paradoks sekali, tapi ini menjadi dasar sejarah. Kenapa? Karena Yesus, dia memberikan nyawanya, tapi nyawanya sendiri diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya mempelajari firman. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Yesus berkata,
pada waktu dia datang ke sungai Yordan. Yohanes Pembaptis satu-satunya manusia yang sudah penuh Roh Kudus sejak di dalam kandungan. Tidak ada manusia lain kecuali nanti hari Pentekosta atau orang-orang di PL yang melakukan pekerjaan khusus dari surga, seperti Daud diurapi dengan Roh Kudus, Yusuf diurapi dengan Roh Kudus, Daniel dikatakan dia penuh dengan roh yang luar biasa. Di PL cuma ada 2 orang yang ditransformasikan. Artinya manusia yang tidak kenal Tuhan bisa ngomong begini. Siapa yang orang yang sehebat ini, yang punya roh Allah di dalamnya? Pada waktu Yusuf keluar dari penjara menafsirkan mimpi, Daniel juga siapa? Ketiga raja begini, siapa kita punya orang yang bisa punya roh yang luar biasa seperti ini? Dan orang-orang PL yang penuh Roh Kudus, mereka dilihat oleh orang fasik. Kenapa? Karena hidupnya benar-benar ada roh pilihan. Luar biasa hidupnya. Nah saudara, dari ayat ini kita akan melihat pedang roh itu adalah senjata rohani yang penting sekali, yang Tuhan sendiri gunakan. Mari kita lihat Rasul Paulus mendapatkan penjelasan yang begitu mendalam tentang pedang roh di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, senjata Allah, pedang roh, firman Allah ini, Rasul Paulus berkata, ia itu hidup, dia itu kuat, dia itu lebih tajam daripada pedang bermata 2. Sudah bisa bayangkan keunggulan firman Allah yang begitu luar biasa. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, yang membaca firman Allah, Roh Kudus di dalam kita itu sangat membawa kita takjub akan firman Allah yang luar biasa. Waktu kita membaca, maka firman Allah itu akan mengarahkan hidup kita yang memang alamnya seperti ini, tetapi memiliki arah yang sangat berbeda dengan kita belajar yang ada di dunia. Arah yang luar biasa, arahnya begitu jelas, sehingga orang yang arahnya begitu jelas, ciri orang yang punya arah yang jelas, dia memiliki kemampuan dari firman Allah dikatakan menolak setiap dosa, setiap hal yang firman Allah tidak suka. Dia memiliki arah yang jelas, dia bisa berani berkata karena itu ada di dalam dirinya. Firman Allah tidak pernah membohongi dirinya sendiri. Ketika ada di dalam diri kita, dia tidak pernah akan membohongi kita. Dia akan menjadikan kita pribadi yang jujur untuk mengakui keadaan kita. Sehingga ketika Petrus melihat ikan di tengah siang yang ditangkap dengan begitu banyak, membuat kapalnya hampir tenggelam,
gelap. Firman Allah yang di dalam dirinya sujud kepada Yesus. Dia berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa. Tuhan tidak menunjuk dosa Paul Petrus. Tuhan sedang menunjukkan, tebarkan jalamu, tangkaplah ikan di siang hari yang tidak mungkin. Saudara, ikan di danau itu bisa taat dengan suara Yesus. Waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu, ikan itu dikumpulkan di dalam jalannya Petrus. Dia bisa taat, ikan taat kepada Tuhan. Dia mencipta. Lalu apa ketika orang-orang lain mungkin melihat, waduh, hebat, luar biasa, dia itu Tuhan banyak ikan. Tapi orang yang hidupnya ada firman, firman itu bicara, dia langsung sujud. Tuhan, pergi, aku orang berdosa. Yesus berkata, mulai hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Apa artinya? Ikan itu nurut dengan perintah Tuhan. Kamu akan memberitakan firman-Ku, dan ada orang-orang yang akan mengikuti firman-Ku. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Itu sebabnya di dunia ini yang ada 8 miliar manusia. Mungkin Kristen sekitar 4,3 miliar. Begitu banyak. Asli begitu banyak manusia ini yang perlu akan Tuhan Yesus. Mungkin anakmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin menantumu, mungkin keluarga besarmu. Engkau yang sudah diselamatkan Tuhan, engkau memiliki perlengkapan senjata Allah, pedang roh yang begitu menyadarkan betapa hidup kekal ini luar biasa. Hidup kekal memiliki rangkaian di dalam hidup kita, melihat begitu belas kasihan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Begitu punya belas kasihan yang begitu tinggi. Untuk itu orang Kristen rela memakai doanya. Saya katakan, Tuhan, tolong temanku yang sangat karib denganku. Dia perlu juru selamat Yesus Kristus. Atau itu istri kita, suami kita, saudara kita, anak kita. Dan begitu banyak. Saudara bisa bayangkan, bersyukur saudara punya orang tua yang Kristen yang kuat. Maka anakmu sendiri bisa jadi Kristen, tidak terlalu sulit. Tapi coba lihat orang-orang Kristen yang berangkat tidak dari Kristen. Dia rela dicoret dari daftar warisan. Dia rela dikatakan kamu bukan anak ayah dan ibu lagi. Tapi dia berani mengambil sikap, aku mau tetap ikut Yesus. Dia berani bayar harga, aku dicoret, aku tidak dianggap anak. Siapa yang menggerakkan itu? Firman Tuhan. Apa populernya, saudara? Mungkin apa sih enaknya kamu gak dapat warisan? Apa enak kamu gak dianggap ayah dan ibu? Nanti kalau kamu menikah, orang tuamu gak mendampingi kamu. Enak. Tapi dia karena Yesus, dia rela melakukan itu. Kekristenan yang begini kadang lebih Kristen kuat daripada hanya Kristen biologisnya. Kenapa? Karena dia taruhkan semuanya. Bahkan yang dicari manusia yang enak dia berani tinggalkan. Tapi kalau saudara kayak anak, saya alami sendiri. Ayo ke gereja. Kantor ini begini. Bayangkan orang yang dari luar Tuhan yang mulai membenci, menganiaya, tapi ikut Tuhan luar biasa. Dari situ saya memperhatikan, gak salah Tuhan panggil Rasul Paulus. Dulunya membenci, dulunya demikian, tapi hidupnya sekarang dikatakan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dan Paulus salah satu rasul yang paling berani. Pada waktu ada pesta, orang Yahudi datang banyak, orang kafir juga datang banyak. Petrus lalu memisahkan diri kumpul dengan orang-orang Yahudi. Paulus langsung berkata, Petrus, rohanimu tidak baik. Engkau takut dengan orang-orang Yahudi berkumpul dengan orang-orang kafir. Dia sudah jadi rasul. Karena dia mungkin memisahkan diri. Dari situ Petrus berkata, Paulus adalah rasul yang begitu tegas dengan firman Allah. Karena firman Allah ini tidak bisa diotak-atik manusia, tapi justru firman Allah memakai manusia untuk apa? Untuk memperoleh puncaknya sebagai manusia yang sejati. Saudara ikut Kristus, ada saudara manusia yang berdosa, yang akan dirubah kodratnya menjadi kodrat ilahi, yang akan menjadi manusia yang sejati, saudara. Kenapa? Karena akan firman Allah rubah, akan firman Allah lakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya segala praktek-praktek dosa di dunia ini, hanya firman Allah yang berkata, tinggalkan. Kamu bertenung, tinggalkan. Kamu percaya arkeologi, tinggalkan. Kamu menyembah berhala, tinggalkan. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa kita menjadi manusia yang sejati, yang ditebus oleh Tuhan untuk disempurnakan, saudara. Ya. Kamu berontak sama orang tua, Alkitab katakan kamu tidak dapat umur yang panjang. Kamu tidak dapat hidup dalam melaksanakan hidup ini, kamu baik keadaan. Firman Allah berani. Tuhan, orang tua kau yang begini-begini. Orang tuamu memang salah, tapi kamu berasal dari orang tua. Allah menghormati sekali asal dari anak. Kenapa Tuhan berkata begitu? Kamu yang anak, nanti beberapa puluh tahun kemudian kamu akan menjadi orang tua. Kenapa Tuhan berkata itu kepada anak, tidak kepada orang tua? Supaya apa? Supaya anak-anak menjadi orang tua yang sudah dikasih firman, menghormati orang tuamu. Nanti engkau akan punya anak yang akan menghormati orang tuanya. Allah itu firman-Nya luar biasa. Kenapa tidak boleh ini, tidak boleh ini? Karena pedang roh itu akan peperangan yang luar biasa. Dunia coba masuk untuk menghancurkan firman Allah, tapi firman sebagai pedang yang memiliki kejelasan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya manusia ini yang sudah ditebus, apa hebatnya? Hebatnya manusia yang memiliki firman, yang dalam hidup sehari-hari dia dapat dengan banyak kekacauan di bumi ini, tapi pedang roh ini bisa memisahkan. Dia tahu, oh ini tidak bisa, oh ini begini, oh ini begini. Luar biasa. Saudara, saya akan ajak kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1. Wahyu pasal yang ke-1. Ayat yang ke-16 sampai 18. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Luar biasa. Dikatakan rupa Yesus, dikatakan
Ia memegang 7 bintang dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dari mulut Yesus keluar firman Allah. Yesaya 55 ayat 11. Saudara hafal ayat ini. Ini ayat kesukaan Bapak Gembala. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakannya sampai itu terjadi di dalam hidup. Saudara, firman diberikan, mungkin saudara tidak suka, bukan berarti kalau tidak suka itu tidak benar. Tidak peduli Anda suka, Anda selera, Anda tidak mau, karena firman tetap firman, dan firman tetap kebenaran, dan kebenaran memerdekakan. Kemerdekaan akan firman itulah menjadi, saudara, password kita waktu kita berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Maka dikatakan kamu orang yang dibenarkan. Karena ketika kita percaya, kita melakukan firman Allah, sadar firman Allah itu tidak enak, sadar firman Allah itu kayaknya bikin aku justru tidak nyaman, tapi itu yang menjadi hidup sesungguhnya. Banyak orang hidup seperti dunia, melarikan diri dari firman Allah, menyangka itu enak, tapi itu paling bahaya. Makanya di dalam Alkitab ada istilah, jangan mau kamu dianggap ketinggalan. Loh, kenapa tertinggal? Saya Kristen. Tapi Tuhan katakan, tetapi kamu tidak pernah selera dengan perintah-perintah. Setiap firman Tuhan. Itu sebabnya saudara diizinkan disakiti. Tidak ada manusia yang tidak disakiti. Saudara diizinkan mungkin menerima tekanan. Tidak ada manusia yang tidak ditekan. Apalagi saudara diizinkan sakit. Sakit itu tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan ada sakit. Tapi Dia sendiri menyatakan, aku Yehovah Rafa, Allah penyembuh. Diizinkan. Ayo diizinkan begini, kenapa? Kita nggak ngerti. Tapi yang kita tahu dari pengakuan ayat, tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam hidup. Mari saudara, keadaan kita mungkin hari ini di tengah COVID-19 yang belum selesai. Saudara yang suka media sosial, saudara yang bergabung dengan suap, dengan pembicaraan tentang vaksin. Saudara mungkin sudah dengar, nanti kalau mau divaksin jangan. Itu kenapa? Karena itu tanda antikristus memberikan tandanya dengan semacam begitu banyak argumen. Atau mungkin saudara tidak mendengar, dan karena baru pagi saya berkata, sudah mendengar di media sosial selalu terjadi perdebatan yang begitu sengit luar biasa. Tapi kebenaran itu bukan untuk berdebat, tapi kebenaran itu untuk kita merenungkan. Kita datang sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita semakin berdoa kepada Tuhan. Iya. Sudah sampai pendeta besar yang populer di Indonesia, di media sosial besar habis-habisan, lalu dilaporkan pengajarannya. Media sosial itu nikmat, tetapi peperangannya dahsyat. Saya melihat kebesaran hamba Tuhan ini, dia katakan, saya minta maaf kalau dianggap sesat. Luar biasa. Orang gila di dalam beribadah tidak ada aniaya. Kitab Timotius
orang yang mau beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Dan begitu banyak orang begitu diserang, sesat ini, begitu banyak sekali. Itu menandakan apa? Menandakan banyak orang yang sekarang menyelidiki firman Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara Kristen masih membaca Alkitab? Kalau belum, ini saatnya saudara baca. Seorang komunis terjahat di Rusia yang meninggal dibunuh temannya sendiri yang gak suka akan kejahatannya, pemimpin sejarah di dunia. Rumahnya kemudian dijadikan museum, lalu semua masuk, lalu diselidiki apa yang terjadi, apa yang dibaca oleh pendiri, oleh orang yang memimpin komunisme. Ketika rumahnya dibongkar, dijadikan museum, semua buku kepintaran dia digudang. Di meja belajar dia hanya terdapat Alkitab. Dia membaca Alkitab. Kenapa dia dibunuh? Dia berkata, selama ini kita salah. Selama ini kita mau semua orang sama rata. Tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Sama rata. Dia berkata, kita salah selama ini. Kenapa dia mau itu lalu dibunuh? Dan apa yang dia selidiki? Karena orang ini, pembantu rumah tangga katakan, Bapak lama sekali dia belajar, hanya buka kitab itu sepanjang hari. Dia membaca firman Tuhan. Saudara, orang kalau jadi pimpinan komunisme itu inteleknya luar biasa. Tetapi dia bisa berkata, selama ini kami salah. Bawahannya tidak terima karena dia disadarkan. Ternyata siapa yang menyadarkan orang yang begitu hebat punya pengertian? Firman Allah menyadarkan. Itu sebabnya dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan. Firman Allah itu pedang roh. Dia sanggup memisahkan, memberitahu kebenaran yang memang ketika kita lakukan tidak enak. Orang jadi rendah hati, orang jadi lemah lembut, orang sekarang jadi mudah mengampuni. Siapa yang bisa mengubah orang yang keras tapi bisa jadi lembut? Bapa, lembutkanlah hatiku. Supaya apa? Supaya aku dapat mengerti rencana. Hati ini bisa keras, manusia bisa kaku. Bahasanya manusia itu bisa keras kepala, manusia itu bisa tahu salah untuk nekat benar. Manusia itu nggak tahu pokoknya aku benar, pokoknya prinsipku benar, pokoknya itu benar. Hanya firman Allah yang bisa memisahkan, melembutkan dia sehingga dia bisa jadi lemah lembut. Seorang menantu perempuan yang ditindas bisa membuat mertuanya ini begitu sayang kepada dia. Kenapa? Menantu ini hanya berdoa berpuasa pada Tuhan. Tuhan, tolong. Setiap itu salah, setiap ini salah, tapi dia lakukan dengan firman Allah. Walaupun disalahkan, dia lakukan dengan firman Allah. Kekejaman, kekerasan yang ada di hati manusia tidak bisa dilawan dengan dunia. Dunia memperparah. Tetapi ketika kita menggunakan firman, firman menyelamatkan sesuatu yang bahaya menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang kata, kalau dia kejam, dia demikian, siapa yang bisa merubah? Firman Tuhan. Keadaan di bumi ini banyak sekali. Siapa yang bisa merubah? Yesus Kristus sudah kasih firman-Nya. Dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, gunakanlah pedang roh, firman Tuhan. Firman Allah akan
membawa saudara menjadi manusia yang seutuhnya. Itu dikatakan disempurnakan. Firman Allah menyempurnakan kita menjadi manusia-manusia Allah yang begitu luar biasa. Ya, nah habis dia begini, gak apa-apa saudara. Memang saudara harus dimarahi dengan nada yang keras. Nyelekit, gak apa-apa. Memang harus keterima kata yang nyelekit. Terima saja. Tetapi gunakanlah firman Allah, pedang roh. Kamu akan merubah sesuatu yang luar biasa. Ya. Habis dia begini. Aku begini. Kalau saudara melawan pakai dunia, saudara jadi seperti dunia, masuk kerangka iblis. Ya. Sesama pelayanan Tuhan yang saya katakan, aku nggak bisa kena suara ini. Iblis mau kamu melayani kena suara ini, kamu mutung nggak melayani. Biar dengan suara ini, tapi kamu harus tetap melayani dengan rendah hati. Justru kamu mendapat itu, kamu belajar banyak, kamu akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Karena tak masalah, harus alami. Tapi nanti engkau diangkat Tuhan, engkau akan mengerti rencana Tuhan. Seseorang yang dipakai Tuhan yang hebat adalah yang siap untuk dikoreksi dalam dirinya walaupun menyakitkan saudara. Tapi dia akan jadi sembuh menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Dan orang ini apakah akan membalas? Apakah Yusuf membalas saudara-saudaranya? Tapi justru Tuhan menyembuhkan dia. Dia berkata, aku ingin memberkati saudara-saudara. Aku akan bawa dia ke Mesir. Aku akan kasih sediakan tempat yang terbaik. Itu karena dia punya firman. Kalau nggak punya firman, Yusuf katakan, masukkan dia penjara. Gak usah sampai mati di penjara. Tapi karena dia punya firman, firman itu mengubah dia, pedang roh itu mengubah dia. Aku mau dia jadi kakak-kakakku yang kenal aku. Kakak-kakaknya sudah gemetar. Maaf, ngompol saudara. Itu Yusuf. Yusuf katakan, ini aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf tidak ada nada marah. Yusuf punya nada yang sembuh. Yusuf punya nada yang dibaharui oleh Tuhan. Dia bangga, dia berkata, terima kasih kakakku, kamu memperlakukan selama ini. Mungkin kelihatannya kejam, tapi Tuhan mereka-rekakan aku menjadi perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena ikuti firman Tuhan, saudara. Dia gak ikuti dunia membalas, mendendam, apalagi dia pahit, apalagi dia tidak mau. Tapi justru Yusuf yang katakan, kemari, peluk aku, ayo kita semua. Dia bertangis-tangisan, seluruh orang mesti mendengar suara yang histeris. Suara siapa itu? Itu di rumah Yusuf. Kenapa? Yusuf berterima kasih. Aneh. Mana ada dunia ajarkan ini? Ada firman Allah mengajarkan. Itu sebabnya mungkin dunia menyakitimu, orang menyakitimu, suami menyakitimu, istri, mertua, siapa menyakitimu. Izinkan firman Tuhan itu ada di dalam diri kita sebagai pedang untuk kita bertindak dengan benar. Kita mencatat orang-orang ini dilukai, tetapi firman Allah membentuk dia untuk dia bersaksi kepada dunia ini. Tidak ada yang bisa mengubah manusia jadi baik, hanya firman. Bukan hanya jadi baik, tetapi dia punya hidup yang kekal. Kenapa? Firman Tuhan. Akibat punya hidup yang kekal, dia jadi orang yang bersaksi. Dia jadi orang yang akan melakukan sesuatu firman yang begitu luar biasa. Yohanes pada waktu ketemu Yesus, dia mau mati. Tapi Yesus katakan, jangan takut, aku Yesus. Ceritakan ini kepada manusia itu. Berpeganglah pada firman Allah.
akan baca satu perikop, saya mau akhiri firman Allah. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 17. Langsung kita baca. Saya akan baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berperang dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadamu, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Pergamus itu artinya perkawinan. Perkawinan campuran. Kenapa? Karena ada ajaran Tuhan dicampur dengan ajaran dunia. Tuhan berkata, jemaat Pergamus ini luar biasa, punya pedang. Antipas memimpinnya, mati di tempat iblis bertahta. Saudara, luar biasa. Dunia ini penuh dengan iblis, kegelapan. Tapi kalau sudah punya pedang roh, saudara akan kuat tetap berdiri untuk tahu menggunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Pengajaran hati-hati. Banyak orang Kristen justru mengajak orang lain berbuat yang tidak benar. Bileam, nabi yang bisa disuap. Bagaimana caranya Israel kalah? Yang ngomong, suruh orang Israel makan persembahan berhala, suruh orang Israel berzina, kasih wanita-wanita cantik. Dia nanti tidak kuat, dia berzina. Orang kalau punya pedang roh, bukan berarti hidup ini tidak ada tantangan. Ada tantangan supaya nyata kita punya firman. Dunia sodorin dosa, dunia sodorin ini. Tapi ketika kita punya pedang roh, kita mantap berkata, enggak, aku hanya berpegang kepada firman. Itu punya senjata, digunakan. Seperti akhir zaman, tanda kita punya bukan berarti kita tidak ada tantangan. Ada tantangan, tetapi kita tetap mengikuti firman Tuhan. Apa yang didapat? Yang didapat, kamu akan mendapat mana yang tersembunyi. Firman Allah yang murni akan diam selama-lamanya di dalam hidup kita. Ada batu putih, artinya apa? Sorga menjamin hidup kita. Kenapa? Karena di dalamnya ada firman Allah yang selalu benar. Kiranya Tuhan menolong kita di tengah epidemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian. Umatnya tetap berjalan seperti firman Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Allah. Kita akan punya mana yang murni, dan ada jaminan dari surga. Namamu akan tertulis di dalam batu putih. Ada kemenangan yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan siapkan perjamuan Tuhan kita pada musik, worship, sing.
Sambil saudara mempersiapkan, saudara berdoa. 1 menit ini saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah aku Tuhan, supaya aku menikmati melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan tubuh Yesus Kristus yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita makan dengan iman. Terima kasih buat tubuh Kristus Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat anggur yang adalah darah Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum darah yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
iman percaya kita minum. Haleluya, kita minum. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih bertumbuh dalam. Lepas dia berkata, waktu kami makan minum, kami terus memberitakan kuasa kematian Yesus yang hebat. Anugerah yang besar bagi bumi ini, anugerah yang besar bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Kami berterima kasih, keselamatan kekal sudah diberikan dalam menjalani hidup ini. Firman kuatkan kami melangkah dengan yakin, melangkah dengan iman yang Tuhan berikan untuk kami melakukan sesuai dengan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah terima perjamuan dari Tuhan. Saat ini kita persiapkan persembahan kita. Ini Deborah masuk di dalam Terima kehidupan kasih kita. ucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jiwa-jiwa kami Tuhan sudah Engkau kenyangkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami yang haus sudah Engkau legakan dengan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu terulur mengangkat Tuhan, membawa korban persembahan di hadapan Engkau. Tuhan sucikan, kuduskan Tuhan persembahan yang kami bawa ini Tuhan Yesus. Biarkan kami belajar Tuhan memberikan korban persembahan dengan segala kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Kami mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. buat kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami semua yang datang, kami pulang dengan membawa berkat, kekuatan, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang datang dalam kelemahan Kau kuatkan, dalam kekurangan cukupkan, dalam kesakitan, dalam nama Yesus, oleh biru Yesus, darah Yesus, terima
berbahagia sepanjang minggu ini. Engkau berkati, tumpahkan tangan atasnya, perjanjian firman ya dan amin. Berkati di dalam kehidupan rohaninya semakin bertumbuh kokoh dan kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam keluarganya berkati, dalam pekerjaan usahanya berkati, dalam studinya berkati, sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami datang dan kami pulang dengan membawa berkat-berkat dan berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah dan terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kita semua masuk di dalam kerajaannya yang kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita terima dan sambut berkat Allah dengan percaya, dan kita sama-sama katakan amin.